Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi komposisi fungsi dan fungsi inverse 10 soal kurikulum merdeka ya. Soal nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kurang 5. Nilai dari f2 adalah, ini gampang banget ya. Jadi adik-adik cukup diganti atau disubstitusi x-nya jadi 2 ya. F2 dimasukkan kemari ya, substitusikan 2 pangkat 3 tambah 2, ini x-nya diganti 3 ya, kali 2 ya, kurang 5 sama dengan 2 pangkat 3 8 tambah 2 kali 2 4 kurang 5. 8 ditambah 4 12 dikurang 5 7 ya. Jadi F2 nya nilainya 7. Jawabannya di sini B ya. Soal nomor 2, diketahui himpunan A 1 2 3 dan himpunan B ya ini 1 2 3 4 5 6 7. Himpunan pasangan A dan B berikut yang merupakan fungsi adalah, baik adik-adik harus ingat ya, fungsi itu jika setiap anggota di domainnya atau daerah asalnya memiliki peta di daerah kawan atau kodomainnya ya. Nah, ini merupakan fungsi atau nama lainnya pemetaan ya. Nah, di sini kita cek domainnya, karena di sini kan A dan B ya, himpunan pasangan A dan B. Domainnya 1 2 3. Jadi 1 2 3 ini harus ada di pasangannya ya. Kita cek 1 ada pasangannya, 2 ada, 3 ada. Nah, ini 2 kali duanya ya, ini tidak boleh. Berarti ini salah ya. Karena ini harus tepat 1 ya. Ini jika setiap anggota di domain memiliki peta di kodomain tepat 1 kali ya, tepat 1 pasang ya. Nah, ini 1 2 3 ya, ini benar ya, ini benar. Yang ini 1 2 3 nya nggak ada, ini salah. 1 2 3 ya, ini benar juga ya, benar. Nah, kemudian ini 2 3. Kita perhatikan di sini ternyata ini ke-8 ya, ke-8. Berarti ini salah karena di kodomain nggak ada 8 ya. Berarti ini salah. Ini 2 2 3, ini 1 yang nggak ada, ini salah. Jawabannya B ya. Soal nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurang 10 dan fungsi gx sama dengan sin x. Fungsi f bundaran gx adalah, ya kita jawab. Nah, kita perhatikan di sini f bundaran g ya, f bundaran gx dapat kita tulis menjadi f dalam kurung gx ya. Nah, itu artinya g nya kita substitusikan ke f ya. Perhatikan fx ini kan 3x kurang 10. Jadi x nya kita ganti dengan gx ya, 3gx kurang 10. Nah, gx nya nilainya udah ada nih, sin x ya. Kita ganti kemari 3 sin x kurang 10 ya. Jadi f bundaran gx nya sama dengan 3 sin x kurang 10. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 4 ya, fungsi f memetakan x ke x pangkat 2 ditambah 3. Peta dari 3 adalah, ya ini mirip dengan nomor 1 tadi ya. Nah, ini fungsinya dapat kita tulis fx ya sama dengan x kuadrat ditambah 3, karena kan f memetakan dari x ke x kuadrat ditambah 3 ya. Nah, peta dari 3 berapa? Peta itu daerah hasilnya ya. Nah, atau ranknya di kodomainnya. Nah, tinggal kita substitusikan aja x sama dengan 3 ke fungsi fx ini. F3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan
3 pangkat 2 berapa? 9. Tambah 3, 2, 12 ya. Jawabannya di sini C ya. Soal nomor 5, diketahui himpunan A negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan himpunan B 11, 12, 13, 14. Pemetaan dari A ke B yang merupakan fungsi surjektif adalah ya. Kita cek dulu ya, apa itu fungsi surjektif. Nah, secara singkatnya seperti ini ya. Kalau dia fungsi surjektif. Nah, jika daerah hasilnya atau ranknya itu sama dengan kodomainnya. Nah, ini dia. Ya, harus sama dengan kodomainnya. Nah, intinya dia fungsi. Ya, kita cek di sini. Jadi ini harus kena semua. 11, 12, 13, 14 harus kena semua. Dan ini harus ada semua ya. Nah, kita cek negatif 1, 0, 1, 2, 3 ini ada semua. Kita cek 11, 12, 13, 14 ya. 11, 12, di sini nggak ada 13 ya. Jadi ini salah. Yang B ini jelas tidak ada semua ya domainnya. Jadi ini salah. Yang C ini negatif 1, 0, 1, 2, 3 ada semua ya. Kemudian kodomainnya kena semua nggak? 13, 12, 13, 11, 11, 12, 13, 14 kena semua ya. Ya, ini benar. Kita cek yang D, domainnya ada semua, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kodomainnya 13, 12, 13, 14, 13. 11 nya nggak ada ya, jadi ini salah. Yang E 0, 13, 1. Oh, ini nggak ada domainnya, negatif 1 nih ya. Nah, jadi ini salah, negatif 1 yang nggak ada. Jawabannya C ya. Nah, jadi jika adik-adik nanti ketemu misalnya fungsi injektif ya, fungsi injektif. Nah, kalau ada misalnya X1 dari domainnya itu tidak sama dengan X2, ini elemen dari domain. Nah, maka peta dari F1 itu tidak sama dengan peta dari F2 ya. Nah, tapi ranknya belum tentu sama dengan kodomainnya. Ya, bisa jadi sama gitu. Intinya setiap dari domain dipetakan dengan kodomain yang berbeda ya. Itu kalau fungsi injektif. Kalau fungsi bijektif itu gabungan dari surjektif dan injektif, di mana ranknya sudah pasti sama dengan kodomainnya. Nah, atau daerah kawannya ya. Dan kemudian fx1 tidak sama dengan fx2 untuk x1 tidak sama dengan x2 di domainnya ya. Nah, ini dia gabungan dari surjektif dan injektif ya. Nah, ini ciri-cirinya biasanya jumlah dari A atau himpunan dari anggota dari domainnya sama dengan jumlah dari anggota himpunan kodomainnya ya, kalau pemetanya dari A ke B. Nah, seperti itu biasanya jumlahnya sama ya. Soal nomor 6 ya, fungsi Hx memetakan X ke 2X tambah 4 per 5X kurang 6. Jika Hx nya sama dengan 6/7, maka nilai X adalah, baik ini gampang ya, kita cek. Di sini jelas bisa kita tulis, ini kan Hx memetakan X ke 2X tambah 4 per 5X kurang 6. Dapat kita tulis Hx sama dengan 2X tambah 4 per 5X kurang 6 ya. Ini Hx nya 6/7, berarti ini sama dengan 6/7 gitu. 2X tambah 4 per 5X kurang 6. Tinggal kita kali silang ya. Oke, 6 dikali 5X 30X, 6 dikali negatif 6 negatif 36 sama dengan 7 dikali 2X 14X, 7 dikali 4 positif 28. Nah, 30X dikurangin dengan 14X sama dengan 28, ini jadi tambah 36 ya. 30X dikurangin 14X itu 16X sama dengan 28 ditambah 36, 64 ya. Jadi nilai X yang sama dengan 64 dibagi 16 sama dengan berapa?
4 ya. Yang ditanya nilai X, ya jawabannya 4. Di sini D ya. Soal nomor 7, diketahui fungsi f dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan yaitu 1, 5, 2, negatif 3, 5, 7, 6, 13. Fungsi g dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan yaitu 2, 4, 5, 2, 6, 7, 9, negatif 5. Nilai dari f bundaran G5 nya berapa? Baik, kita bahas. Ini sangat gampang ya soalnya. F bundaran G5 atau F komposisi G5 sama dengan F dalam kurung G5. Nah, kita cari G5 itu artinya peta dari 5 pada fungsi G. Nah, kita perhatikan fungsi G itu di sini. Nah, ada nggak 5? Ada, ini 5. 5 petanya kemana? Ke 2. Jadi di sini F 2. Nah, sekarang peta 2 di fungsi F, ini fungsi F. 2 ada nggak di sini? Ada ya, ini 2. Petanya berapa? Negatif di 3. Jawabannya iya, negatif di 3A ya. Soal nomor 8, berikut ini yang termasuk fungsi bijektif adalah ya. Fungsi bijektif, baik kita bahas ya. Fungsi bijektif merupakan ya fungsi bijektif ya adalah gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Nah, injektif. Nah, atau biasa kita sebut dengan korespondensi satu ya, satu. Di mana ringnya itu sama dengan kodomainnya. Kemudian injektif berarti setiap X1 tidak sama dengan X2 pada elemen domain, maka fx1-nya tidak sama dengan fx2-nya. Nah, artinya ringnya tidak sama dengan X1 dengan X2-nya ya. Dimana ciri-cirinya biasanya NA sama dengan NB ya. Dimana A ini pada himpunan domain, kemudian B ini pada himpunan kodomainnya ya. Nah, di sini kita cek. Nah, bahasa sederhananya gini. Kalau dia bijektif itu satu dari setiap anggota elemen domainnya hanya memiliki peta atau daerah hasilnya satu juga gitu ya. Contohnya seperti ini, yang sederhana seperti ini. Ini domain, ini kodomain, ini 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini misalnya 4 nih, misal ya 5, 6. Nah, sini 1 ini udah pasti punya 1 cuman di sini. Kemudian 2 ini punya petanya cuman 1. 3 ini punya peta cuman 6. Jadi masing-masing 1 dan nggak sama gitu ya. Nah, yang memenuhi di sini adalah B. Loh, kenapa gitu? Kalau A, kalau kita substitusi dia negatif 2 dengan X-nya 2, itu hasilnya sama. Berapa? F negatif 2 sama dengan F2. Sama dengan 0. Jadi dia nggak injektif. Ya, ini salah. Yang C gitu juga. F negatif 2 dengan F2 itu sama dengan 16. Jadi dia nggak injektif. Ini salah. Yang D gitu juga. Kita substitusi misalnya X-nya 0 dengan X-nya 6. Jadi di sini fx-nya f0 dengan f6-nya sama dengan berapa? 3 ya. Ini salah juga. Nah, yang E gitu juga. Kita substitusi misalnya X-nya 2 atau negatif 2, sama hasilnya ya. Ini salah juga. Jawabannya B ya. Soal nomor 9, misalkan fx akar dari x tambah 3, gx-nya 1 per x kuadrat kurang 6 dan hx sama dengan x kurang 1. Fungsi komposisi h komposisi g komposisi f adalah, baik kita bahas. Nah, kita buat dulu h komposisi g komposisi f x ya. Ini bisa kita buat menjadi h dalam kurung g dalam kurung fx ya. Nah, jadi kita mulai dari f-nya ke g ya. F-nya kita substitusi ke G kemari ya. Nah, jadi ini jadi F ya. Nah, jadi H dalam kurung ini jadi F. Jadi 1 per fx pangkat 2 kurang 6 ya. Sama dengan, nah fx nya kita substitusi 1 per
akar X tambah 3 pangkat 2 kurang 6. Ini kita selesaikan coba. H ini kan jadi habis X tambah 3 kurang 6 sama aja dengan X kurang 3 ya. Nah, jadi H1 per X kurang 3. Ini kita substitusikan ke H ya. Nah ini. Jadi ini berubah menjadi 1 per X kurang 3. Jadi 1 per X kurang 3 dikurangi dengan 1 ini ya. 1. Kita samakan penyebutnya. 1 per X kurang 3. 1 ini bisa ditulis X kurang 3 per X kurang 3. Nah, jadi kita sambung di sini. H sama dengan aja ya. Sama dengan 1 dikurang X dikurang 3. Yang bisa itu ini 1 dikurang negatif 3. Jadi 4 kurang X nya tetap negatif ya, per X kurang 3. Nah, jadi ini jawabannya ya. Nah, H bundaran G bundaran F 4 dikurang X per X kurang 3. Di sini E ya. Soal nomor 10, diketahui Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 3X. Nilai dari F bundaran F adalah, baik ini komposisi dengan dirinya sendiri ya. Jadi bisa kita tulis F bundaran Fx ya sama dengan F dalam kurung Fx ya. Itu artinya F masuk ke F ya. Jadi X yang di sini kita ganti dengan Fx ya. Jadi sama dengan Fx pangkat 2 ya, ini jadi Fx ya, kurang 3 dikali Fx ya. Nah, X yang ini juga jadi Fx ya. Sama dengan kita ganti lagi nih Fx, X kuadrat kurang 3X pangkat 2 kurang 3 kali X kuadrat kurang 3X ya. Ini kita pangkat 2 kan sama dengan berapa tuh? X pangkat 4. Ini dikali ini ya. Dikurang 3 kali 2 6, X nya pangkat 3. Ini pangkat 2 kan positif 9X kuadrat. Ini kita kalikan negatif 3X kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 3X positif 9X ya. Sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3. Ada nggak yang sejenis ini ya? 9 dikurang 3 positif 6X pangkat 2. Kemudian positif 9X ya. Nah, inilah jawabannya. X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 9X. Di sini A ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.